Tidak semua perempuan menangis saat dihina. Ada yang memilih diam, mengumpulkan luka, lalu bangkit sebagai badai. Vera adalah salah satunya. Saat ia diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri, saat ibunya direndahkan, dan saat pengkhianatan suaminya dirayakan terang-terangan, ia tidak berteriak. Ia menunggu. Karena ia tahu, keadilan tidak selalu datang dengan air mata, kadang datang dengan kehancuran yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, ruang makan mewah itu terasa dingin meskipun pendingin ruangan disetel dalam suhu nyaman. Aroma rendang, sop buntut, dan udang galah saus mentega yang dimasak Vera menguar, namun tidak mampu menghangatkan suasana. Adit, suaminya, duduk di kepala meja, matanya sibuk menatap layar ponsel, jarang sekali terangkat. Di seberangnya duduk Ibu Ika, ibu mertuanya, bibirnya tertarik ke bawah seolah mencium bau busuk permanen. Di sisi meja yang lain, Ibu Lina, ibu kandung Vera, menatap piringnya dengan gugup. Vera sendiri berdiri di dekat meja, menuangkan air putih untuk Adit. Hijab sederhana yang ia kenakan kontras dengan kemewahan ruangan itu. Vera, teh untuk ibu mana? Kamu ini bagaimana? Sudah tahu kebiasaan ibu? Tegur Ibu Ika dengan suara tajam tanpa memandang Vera. Nadanya bukan meminta, melainkan memerintah. Maaf, Ibu. Sebentar, Vera ambilkan, jawab Vera lembut, segera bergegas ke dapur. Ibu Ika melanjutkan, kini suaranya ditujukan pada putranya. Lihat itu, Adit. Istrimu itu lamban sekali. Mengurus hal kecil saja tidak becus. Sama seperti ibunya, hanya bisa duduk diam. Ibu Lina tersentak, wajah tuanya memerah, namun ia tidak berani berkata apa-apa. Adit hanya bergumam, sudahlah, Bu. Yang penting masakan dia enak. Enak saja tidak cukup, hardik Ibu Ika. Menantu itu harus bisa membawa diri, harus sepadan. Bukan cuma numpang hidup, membawa ibunya yang sakit-sakitan pula. Vera kembali, meletakkan teh panas dengan hati-hati. Telinganya panas, hatinya perih, tapi ia menahannya. Demi pernikahannya, demi ibunya. Setelah makan, Adit melemparkan map merah tebal ke atas meja. Vera, urus ini semua. Seperti biasa, pastikan laporan keuangan dan pembayaran vendor beres sebelum akhir bulan. Aku tidak mau ada tagihan yang terlambat. Baik, Mas, jawab Vera patuh, mengangguk. Adit dan Ibu Ika beranjak ke ruang keluarga. Vera, dibantu Ibu Lina yang tertatih-tatih, mulai membersihkan meja makan. Pukul 10 malam, rumah mewah itu mulai senyap. Vera berjalan menuju ruang kerja Adit. Adit mengira Vera hanya melakukan pekerjaan administratif, memasukkan data tagihan. Adit tidak tahu, Vera adalah lulusan terbaik akuntansi dari universitas luar negeri ternama, sebuah fakta yang ia sembunyikan rapat-rapat atas permintaan suaminya. Vera membuka laptopnya. Tumpukan map merah itu bukan sekadar tagihan. Itu adalah seluruh data mentah dari kerajaan bisnis Adit. Selama 5 tahun, Vera lah yang diam-diam mengelola arus kas, menghitung untung rugi, dan menyusun strategi pajak. Ironisnya, rumah mewah ini berdiri di atas tanah warisan ayah Vera. Vera bekerja dengan cepat, tapi saat memeriksa rekening investasi keluarga, matanya menyipit. Ada serangkaian transfer besar yang tidak biasa selama 6 bulan terakhir, ke nama asing, Santi. Totalnya sudah ratusan juta rupiah. Jantung Vera mulai berdebar. Ia membuka laci meja, mencari laporan kartu kredit Adit. Daftar tagihan, butik perhiasan mewah, restoran romantis di puncak gedung, hotel bintang 5, dan yang paling menyakitkan, toko perlengkapan bayi premium. Semua di kota yang sama, pada tanggal-tanggal Adit mengaku dinas luar kota. Vera menelusuri nama Santi di media sosial. Tidak butuh waktu lama. Sebuah akun publik muncul. Seorang wanita muda cantik berpose mengenakan kalung berlian yang sama dengan yang ada di tagihan Adit.
Di foto lain, wanita itu tersenyum sambil memegang perutnya yang sedikit membuncit. Napas Vera tercekat. Pengkhianatan itu begitu telak. Adit membiayai hidup wanita lain yang sedang hamil anaknya, sementara dirinya, istri sahnya, diperlakukan seperti pembantu. Pagi datang dengan kepalsuan yang sama. Vera menyiapkan sarapan dengan wajah tenang, sedingin es. Ibu Lina merasakan perubahan itu. Putrinya bergerak lebih efisien, matanya memancarkan ketegasan. Adit duduk di meja, membaca tabletnya. Nanti siang aku ada rapat penting di luar. Mungkin pulang malam, katanya datar. Vera meletakkan sepiring nasi goreng di depannya. Mas, panggilnya pelan. Adit hanya bergumam. Siapa Santi? Pertanyaan itu begitu tiba-tiba, begitu lugas. Jari Adit berhenti bergerak. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Vera dengan kaget. Apa maksudmu? Tanya Adit, defensif. Aku melihat laporan rekening investasi. Ada transfer rutin ke nama Santi. Jumlahnya besar, kata Vera, suaranya tetap tenang, menatap lurus ke matanya. Ibu Ika langsung berhenti mengoleskan selai. Wajah Adit memerah. Itu bukan urusanmu, bentaknya. Itu investasi rahasia. Kamu tidak akan mengerti bisnis beginian. Investasi, ulang Vera. Investasi di butik perhiasan? Investasi di hotel bintang 5? Investasi perlengkapan bayi? Mata Adit membelalak. Ia tertangkap basah. Kamu melacakku? Beraninya kamu memeriksa barang-barang pribadiku, teriak Adit. Cukup. Ibu Ika menggebrak meja, berdiri. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah bagus anakku mau menikahimu. Perempuan miskin yang membawa beban ibunya yang sakit. Sekarang kamu berani menuduh suamimu? Hinaan itu meluncur deras. Ceraikan saja dia, Dit. Usir dia dan ibunya dari rumah ini. Adit kini menemukan sekutunya. Benar kata ibu, kamu sudah keterlaluan, Vera. Aku muak dengan kecurigaanmu. Vera hanya menatap dua orang itu. Pasangan sempurna dalam kesombongan. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, maafkan aku, ucapnya datar. Ia berbalik, mengambil piring kotornya, dan berjalan ke dapur. Kemenangan Adit dan Ibu Ika terasa hampa. Beberapa hari kemudian, suasana rumah semakin tegang. Adit dan Ibu Ika bersikap seolah Vera tidak ada. Suatu malam saat makan malam, Ibu Ika membuat pengumuman besar. Minggu depan, katanya dengan wajah berseri-seri, kita sekeluarga besar akan pergi liburan ke Jepang. Adit tersenyum lebar. Aku sudah urus semuanya, Bu. Tiket hotel terbaik di Tokyo dan Kyoto. Keluarga besar yang dimaksud adalah adik-adik Adit dan sepupunya. Vera yang sedang menuangkan sup bertanya pelan. Kita? Ibu Ika tertawa mengejek, tawa yang dibuat-buat. Ya ampun, Vera. Tentu saja kamu tidak ikut. Siapa yang akan mengurus rumah sebesar ini? Dan siapa yang akan menjaga ibumu? Masa ibumu yang sakit-sakitan mau dibawa naik pesawat jauh-jauh? Nanti merepotkan saja. Itu adalah penolakan yang telak dan penghinaan yang disengaja. Adit tidak membelanya, sibuk dengan ponselnya. Vera hanya mengangguk. Baik, Ibu. Semoga liburannya menyenangkan. Reaksinya yang tenang membuat Ibu Ika jengkel. Ia ingin melihat Vera hancur. Tapi wanita itu semakin tegar seperti batu karang. Hari keberangkatan pun tiba. Subuh itu, Vera sudah sibuk membantu menyiapkan koper-koper mahal Adit dan Ibu Ika, bahkan memasakkan bekal sarapan. Ia melakukan semua tugasnya dengan sempurna. Kamu yakin tidak mau kami antar ke bandara? Tanya Adit sedikit canggung. Tidak perlu, Mas. Kalian sudah pesan taksi online yang besar, kan? Aku harus menjaga Ibu Lina. Beliau semalam kurang tidur, jawab Vera lembut. Adit dan Ibu Ika berangkat, diiringi lambaian tangan Vera dari depan pintu. Begitu rumah terasa lengang, Vera segera masuk ke kamar ibunya. Ibu, kita harus pergi sekarang, katanya. Ibu Lina yang sudah berpakaian rapi tampak bingung. Pergi kemana, Nak? Ke tempat yang lebih aman. Pak Agung sudah menunggu di luar. Dengan bantuan Pak Agung, orang kepercayaan almarhum ayah Vera,
Mereka keluar hanya membawa dokumen penting. Mereka tidak pergi ke kontrakan sempit. Mereka pergi ke sebuah penthouse di puncak gedung apartemen paling mewah di pusat kota, properti rahasia warisan ayah Vera. "Ibu, tenang. Ini milik kita. Ini aman," kata Vera, memeluk ibunya. "Ayah menyiapkannya untuk kita, untuk berjaga-jaga. Tidak akan ada lagi yang menghina ibu di sini." Vera punya firasat buruk. Ia harus memastikan. Ia mengambil mobil sederhananya dan melaju ke bandara. Ia tiba tepat waktu. Dari kejauhan di area check-in kelas bisnis, ia melihat rombongan Adit. Ibu Ika tertawa lebar. Lalu Vera melihatnya. Seorang wanita muda menghampiri mereka, Santi, wanita dari foto di media sosial. Hati Vera mencelos. Ini bukan liburan keluarga, ini tamasya pengkhianatan. Pemandangan berikutnya menghancurkan. Ibu Ika, ibu mertuanya yang selalu menghinanya, berbalik dan memeluk Santi dengan hangat. Ibu Ika mengelus perut Santi yang membuncit itu dengan senyum bahagia. Adit kemudian merangkul pinggang Santi dengan mesra, mencium pipinya di depan seluruh keluarganya. Mereka semua tahu. Seluruh keluarga Adit merestuinya. Kemudian Vera melihat detail yang menyakitkan. Santi mengenakan kalung berlian kembar yang sama dengan yang dipakai Ibu Ika, kalung yang dibeli Adit bulan lalu. Air mata Vera tidak lagi tertahan. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan yang membara. Mereka telah menginjak-injak harga dirinya dan menghina ibunya, dan kini mereka merayakan pengkhianatan itu secara terbuka. Permainan sudah selesai. Sekarang saatnya membalas. Pada hari ketiga, telepon itu datang. Ponsel Vera yang terhubung dengan akun komunikasi rumah berdering. Nama Adit muncul di layar. Vera sedang duduk di sofa bludru abu-abu, meminum teh. Dengan tangan stabil, ia menerima panggilan video itu. Wajah Adit yang sangat puas memenuhi layar, di sebelahnya Santi bersandar manja, dan di seberangnya Ibu Ika tersenyum penuh kemenangan. "Halo, Vera," sapa Adit, suaranya penuh ejekan. "Bagaimana kabarmu di rumah besar yang sepi itu? Masih betah jadi pembantu?" Santi tertawa kecil. "Aku lupa mengenalkan, ini Santi, istri keduaku. Kami baru saja mendaftarkan pernikahan kami di kedutaan." "Adit, jangan buang-buang waktu," sela Ibu Ika tak sabar. Adit mengangguk, senyum angkuhnya kembali. "Aku menelepon hanya untuk memberitahumu satu hal. Aku sudah menikah lagi, pernikahan yang setara yang direstui ibuku. Jadi, aku tidak butuh lagi istri pembawa sial sepertimu." Ibu Ika merebut ponsel, "Aku muak melihat kalian berdua di rumah anakku." Adit mengambil alih lagi, "Aku memberimu waktu 1 minggu sebelum kami pulang ke Indonesia. Aku mau kau pergi. Pergi bawa ibumu yang tua itu. Angkat kaki dan kosongkan rumahku. Jangan berani-berani mengambil apapun selain pakaian bekasmu. Jika saat aku pulang kalian masih di sana, aku akan memanggil satpam untuk menyeret kalian keluar seperti sampah." Mereka menunggu tangis. Vera hanya diam. Lalu, bibir Vera perlahan tertarik ke atas, membentuk senyuman tipis yang dingin. "Sudah?" tanya Vera, suaranya tenang dan jernih. "Apa kalian sudah selesai bicara? Kalau sudah, aku tutup teleponnya. Aku sedang sibuk." Adit dan Ibu Ika tertegun. "Nikmati liburan kalian di Jepang. Pastikan kalian benar-benar menikmatinya, karena itu akan jadi liburan terakhir kalian." Adit membentak, "Apa maksudmu? Kamu mengancamku?" Vera tertawa pelan. "Tidak, Mas. Aku hanya memberi saran. Dan satu hal lagi, Adit, soal rumah itu, kamu yakin itu rumahmu?" Sebelum Adit bisa menjawab, Vera mematikan panggilan itu. Senyuman dingin di wajah Vera memudar, digantikan oleh ekspresi fokus yang tajam. Ia berjalan ke ruang kerjanya. Ibu Lina masuk, cemas. "Bu, dia menelepon dari Jepang. Dia bilang dia sudah menikah lagi dengan Santi, dan dia mengusir kita. Dia menyuruh kita angkat kaki dari rumah itu sebelum dia pulang." Ibu Lina terhuyung. "Ya Tuhan, kita akan tinggal di mana?" Vera memegang bahu ibunya. "Ibu dengar Vera, kita tidak akan kemana-mana. Ayah bilang, jangan pernah memulai pertarungan, tapi jika ada yang memulainya, pastikan kamu yang mengakhirinya."
Vera mengambil ponsel khusus, menekan satu nomor panggil cepat. Pak Agung, kata Vera, ini saya, waktunya. Saya sudah menunggu perintah, Nona Vera, jawab suara di seberang. Pertama, uang. Saya mau mereka terdampar. Bekukan semua rekening pribadi atas nama Adit Saputra dan Ika Sumardi. Tarik semua fasilitas kartu kredit korporat dan pribadi mereka. Saya mau mereka tidak bisa membayar tagihan hotel mereka besok pagi. Siap, Nona. Dana tunai di dompet mereka tidak akan cukup untuk membeli tiket kereta ke bandara. Bagus. Kedua, perusahaan. Adit mengira dia adalah CEO, padahal 90% saham PT Maju bersama dimiliki oleh perusahaan holding kita, PT Cakrawala Nusantara. 100% benar, Nona. Tuan Adit hanya memegang saham 10%, hadiah dari almarhum ayah Nona. Saya mau rapat umum pemegang saham luar biasa diadakan besok pagi. Nonaktifkan Adit Saputra dari posisi direktur utama atas dugaan penyelewengan dana perusahaan. Siapkan berkas laporan untuk kepolisian atas tuduhan penggelapan dalam jabatan. Adit yang liar tiba-tiba menangkap sesuatu di sudut lahan. Sebuah papan pengumuman yang besar, baru, dan dicetak profesional. Ia terhuyung-huyung berjalan ke arah papan itu. Tertulis tebal, dijual aset sitaan atas nama Adit Saputra. Telah dibeli oleh PT Cakrawala Nusantara. Jantungnya berdebar kencang. Apa itu PT Cakrawala Nusantara? Saat itu, suara decitan ban pelan terdengar di aspal di belakangnya. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam legam berkilauan berhenti tepat di samping mereka. Kacanya turun perlahan. Di dalam, di atas kursi kulit krem yang empuk, duduklah Vera. Ia tidak lagi terlihat seperti pelayan. Hijab sutra berwarna emerald green melilit kepalanya dengan anggun, serasi dengan setelan blazer berpotongan sempurna yang ia kenakan. Wajahnya dirias tipis, menonjolkan matanya yang kini menatap lurus ke depan dengan ketenangan yang mematikan. Di sampingnya duduk Ibu Lina, segar dan tenang. Adit akhirnya berbalik badan. Matanya bertemu dengan mata Vera. Vera, desisnya. Ini semua perbuatanmu? Vera menolehkan kepalanya perlahan. Tatapannya sedingin es. Kau mencari rumahmu, Adit? Tanyanya. Sayang sekali. Perusahaan holding milik keluargaku memutuskan untuk membeli tanah ini. Rupanya pemilik sebelumnya, Tuan Adit Saputra, gagal bayar utang dalam jumlah besar pada perusahaan yang dia pimpin. Ironis sekali, bukan? Gagap apa ini? Keluarga apa? Kamu tidak punya keluarga, kamu miskin. Kamu tidak pernah bertanya. Adit, kamu hanya sibuk dengan kesombonganmu. PT Cakrawala Nusantara, kata Vera, menunjuk papan pengumuman itu dengan dagunya, itu perusahaan holding milik keluargaku. Perusahaan yang didirikan oleh almarhum ayahku, yang menaungi 3 perusahaan cangkang yang memiliki 90% saham di PT Maju Bersama. Perusahaan yang kamu klaim sebagai milikmu. Adit merasakan darahnya surut dari wajahnya. Selama 5 tahun, Vera bercerita, aku duduk di ruang kerjamu. Aku yang mengelola keuanganmu. Aku yang menutupi jejak-jejak penggelapan kecilmu. Dan kamu mencuri. Kamu mencuri dari perusahaan yang pada akhirnya adalah milikku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan menuntutmu, bentak Adit, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Pintu depan mobil Rolls-Royce terbuka. Pak Agung keluar dari kursi pengemudi. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Tuan Adit Saputra, kata Pak Agung, suaranya berat dan resmi. Ia mengulurkan sebuah amplop coklat tebal. Itu surat panggilan dari kepolisian. Atas tuduhan penggelapan aset perusahaan PT Maju bersama senilai miliaran rupiah. Adit menggelengkan kepalanya. Itu uangku. Anda mantan direktur. Koreksi Pak Agung. RUPS luar biasa telah dilaksanakan 3 hari lalu. Anda sudah dipecat secara tidak hormat. Anda tidak punya apa-apa lagi, Tuan Adit. Dan rumah ini? Kenapa kamu hancurkan? Tanya Adit parau. Kamu menyuruhku angkat kaki. Kamu menyuruhku mengosongkan rumahmu. Jadi aku mengosongkannya, kata Vera. Tanah ini milikku, warisan ayahku. Tapi bangunannya,
bangunan itu dibangun dengan uang perusahaan yang kamu curi. Bangunan itu adalah simbol kesombonganmu dan kekejaman ibumu. Bangunan itu kotor, jadi aku membersihkannya. Santi tiba-tiba berdiri. Ia menampar wajah Adit sekeras yang ia bisa. Pria bajingan, penipu. Kamu menghancurkan hidupku. Santi menangis histeris, menendang koper, dan berjalan tertatih-tatih, meninggalkan Adit. Adit kini benar-benar sendirian. Vera, tolong, bisiknya, memohon. Maafkan aku. Aku hilaf. Vera, tolong jangan penjarakan aku. Kasihani aku. Kasihan? Vera mengulang kata itu. Di mana kasihanmu saat ibumu menghina ibuku setiap hari? Kamu tidak pantas dikasihani, Adit. Kamu pantas mendapatkan ini semua. Kaca jendela Rolls-Royce itu mulai naik kembali tanpa suara. Tidak, Vera, tunggu. Adit berlari ke arah mobil, menggedor-gedor kaca jendela yang gelap. Pak Agung menahan Adit dengan sigap. Mobil mewah itu meluncur pergi dengan mulus, meninggalkan Adit yang meronta-ronta. Raungan sirene polisi memecah keheningan senja. 2 mobil patroli berhenti. Adit diborgol. Ia menatap para tetangganya yang kini menatapnya dengan rasa kasihan dan jijik. Mal. Itu adalah rasa sakit terakhir yang menghancurkannya. Ia digiring ke mobil polisi, sementara petugas medis mengurus Ibu Ika yang masih pingsan. Kabar kejatuhan Adit Saputra menyebar seperti api. Adit divonis hukuman penjara bertahun-tahun atas penggelapan. Ibu Ika tidak pernah pulih sepenuhnya. Syok kehilangan rumah dan status sosial menghancurkan mentalnya, dan ia berakhir di sebuah panti jompo sederhana, sering mengomel pada bayangan Vera. Santi menghilang. Ia harus membesarkan anak dari pria yang ia benci dalam kondisi ekonomi yang sulit. Waktu pun berlalu. 1 tahun kemudian, di lahan kosong bernomor 27, kini berdiri sebuah gedung kaca 3 lantai yang modern dan elegan. Gedung itu adalah kantor pusat Lina Foundation, sebuah yayasan amal yang didirikan oleh Vera, didedikasikan untuk ibunya, fokus membantu para ibu tunggal dan lansia yang kurang beruntung. Di lantai teratas, di sebuah ruang kantor yang luas, Vera berdiri di depan jendela kaca. Ia telah mengambil alih PT Cakrawala Nusantara, namun uang baginya kini adalah alat untuk berbuat kebaikan. Pintu kantornya terbuka pelan. Ibu Lina masuk mendorong troli kecil berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring kue basah. Sudah sore, Nak. Waktunya istirahat, kata Ibu Lina. Senyumnya kini begitu tulus dan damai. Vera berbalik dan tersenyum. Terima kasih, Bu. Mereka duduk bersama. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu. Neraka itu telah benar-benar padam, digantikan oleh kedamaian yang mereka bangun sendiri. Keduanya tertawa pelan. Vera telah melalui api pengkhianatan, namun ia justru terlahir kembali dari abu, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Keadilan telah ditegakkan, karma telah dibayar lunas, dan sang protagonis mendapatkan akhir yang paling memuaskan. Kedamaian dan kebahagiaan sejati bersama orang yang paling ia cintai. 15 bulan setelah kehancuran rumah itu, sebuah acara formal diadakan di lahan nomor 27. Gedung Lina Foundation yang baru berdiri tegak, memancarkan arsitektur modern minimalis. Hari itu adalah peresmian resmi. Vera, berdiri di podium, tampak bersinar di bawah sinar matahari pagi. Ia menyampaikan pidato yang singkat namun, menyentuh tentang pentingnya dukungan bagi wanita yang tertindas. Di kursi kehormatan, Ibu Lina duduk dengan bangga, air mata bahagia membasahi pipinya saat ia memotong pita peresmian. Di antara kerumunan, Pak Agung dan jajaran direksi PT Cakrawala Nusantara berdiri tegak, menjadi saksi bisu transformasi total Vera. Ini bukan hanya sebuah yayasan, ini adalah monumen keadilan. Vera tidak hanya membangun gedung baru, ia membangun kembali martabat dirinya dan ibunya. Setelah upacara selesai, Vera berjalan melewati lobi kaca, melihat pantulan dirinya, seorang wanita yang kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Beberapa minggu kemudian, di markas besar PT Cakrawala Nusantara yang megah, Vera memimpin rapat dewan direksi pertamanya sebagai pemegang saham mayoritas. Ruangan rapat itu sunyi, hanya suara ketukan pena Vera di atas meja marmer yang memecah keheningan. Di hadapannya,
Para direktur dan manajer yang dulu hanya mengenalnya sebagai istri Adit, kini duduk menunduk penuh hormat. Vera membahas restrukturisasi PT Maju Bersama, memastikan semua celah hukum yang ditinggalkan Adit telah tertutup. Ia menunjukkan penguasaan total atas data keuangan, menjabarkan visi strategis untuk 5 tahun ke depan. Pak Agung, duduk di sebelahnya sebagai CEO, sesekali memberikan dukungan data, namun semua mata tertuju pada Vera. Saat rapat usai, Vera menandatangani dokumen-dokumen penting, termasuk putusan resmi cerai dan penetapan aset Adit ke yayasan. Ia melihat sekilas foto Adit yang dulu terpajang sebagai direktur utama, kini digantikan dengan logo PT Cakrawala Nusantara. Kemenangan ini terasa nyata, bukan hanya di atas tanah, tetapi di kursi kekuasaan. Sore itu, Vera duduk di sofa di kantor barunya di Lina Foundation, menatap matahari terbenam. Ia memegang tablet, membaca ringkasan berita yang disiapkan Pak Agung. Di sana terdapat laporan singkat, Adit Saputra mengajukan banding, namun ditolak. Ibu Ika dilaporkan kondisinya semakin memburuk di panti jompo, membutuhkan perawatan intensif. Dan yang terakhir, foto Santi yang baru melahirkan bayinya, kini bekerja keras sebagai pelayan di sebuah warung makan sederhana di pinggiran kota. Tidak ada rasa dendam. Hanya ada rasa dingin dan penerimaan. Karma telah bekerja dengan caranya. Vera meletakkan tablet itu di meja, mengambil cangkir teh yang baru dibawa Ibu Lina. Kedamaian yang ia rasakan sekarang adalah hasil dari keberaniannya. Ia menoleh ke arah ibunya yang kini sibuk merapikan meja dengan senyum ringan. Itu adalah pemandangan yang paling berharga. Beberapa bulan setelah restrukturisasi perusahaan selesai dan Yayasan Lina Foundation berjalan stabil, Vera diundang untuk menjadi pembicara utama dan tuan rumah di Forum Ekonomi Nasional, yang diadakan di Aula Megah Markas Besar PT Cakrawala Nusantara. Ini adalah kali pertama Vera muncul secara terbuka sebagai pemimpin di mata publik, bukan sebagai ketua yayasan, melainkan sebagai pengendali salah satu perusahaan holding terbesar di negara itu. A 30-year-old Indonesian woman named Vera, with straight black hair covered by a simple, elegant emerald green seal hijab, dark brown eyes that hold profound sorrow and fierce intelligence, wearing a modest, perfectly tailored cream colored blazer and trousers, berdiri di atas panggung yang diterangi sorot lampu. Di depannya, ratusan wajah-wajah berpengaruh dari dunia bisnis dan pemerintahan menyimak setiap katanya. Dia tidak hanya membahas laporan keuangan, dia menjabarkan visi strategisnya tentang investasi berkelanjutan dan etika korporat. Suaranya yang tenang namun tegas memukau audiens, mengukuhkan namanya sebagai pemain kunci di dunia bisnis. Satu sore yang tenang di kantor Lina Foundation. Vera baru saja menyelesaikan pertemuan dengan tim manajemen yayasan. Ia sedang memeriksa proposal bantuan pendidikan ketika Ibu Lina masuk, membawa nampan berisi teh dan sepucuk surat yang tampak sudah lusuh. "Nak, lihat ini," kata Ibu Lina, matanya berkaca-kaca. "Ini dari Ibu Wati, yang kita bantu renovasi rumahnya setelah suaminya meninggal." A 30-year-old Indonesian woman named Vera, with straight black hair covered by a simple, elegant emerald green seal hijab, dark brown eyes that hold profound sorrow and fierce intelligence, wearing a modest, perfectly tailored cream colored blazer and trousers, mengambil surat itu. Itu adalah tulisan tangan yang sederhana namun tulus. Ibu Wati menuliskan rasa terima kasihnya, menceritakan bagaimana putranya kini bisa sekolah dengan layak, dan bagaimana ia tidak lagi merasa malu atau sendirian. Di sudut surat itu ada sketsa gambar sederhana. Sebuah rumah kecil dengan dua sosok tersenyum, Vera dan Ibu Lina. Vera merasakan kehangatan yang mendalam menjalar di hatinya. "Ini lebih berharga daripada semua uang di dunia, Bu," bisik Vera, menggenggam erat surat itu. Ibu Lina mengangguk, menyentuh tangan putrinya. Mereka tahu, fondasi baru kehidupan mereka jauh lebih kokoh daripada istana manapun. Beberapa minggu kemudian, Vera memutuskan untuk membereskan satu urusan terakhir. Penthouse mewah yang menjadi markas rahasianya saat ia merencanakan pembalasan. A 30-year-old Indonesian woman named Vera, with straight black hair covered by a simple, elegant emerald green seal hijab, dark brown eyes that hold profound sorrow and fierce intelligence, wearing a modest, perfectly tailored cream colored blazer and trousers, tiba di puncak gedung apartemen itu. Ruangan itu masih elegan dan sunyi, persis seperti saat ia tinggalkan. Vera berjalan ke ruang kerja, tempat ia dulu memanggil Pak Agung untuk menghancurkan Adit. Ia duduk di kursi,
menatap pemandangan kota. Tempat ini adalah saksi bisu transformasinya. Meskipun penthouse itu adalah properti berharga, simbol kebebasan finansialnya, Vera merasa ruangan itu tidak lagi cocok untuknya. Nilai sesungguhnya bukan lagi pada aset, tetapi pada tujuan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Pak Agung. Pak Agung, katanya, suaranya mantap. Saya putuskan untuk menjual penthouse ini. Gunakan seluruh hasilnya sebagai modal abadi untuk Lina Foundation. Saya mau properti ini menjadi sumber daya bagi masa depan yang lebih baik, bukan lagi sekadar kenangan masa lalu. Dengan keputusan itu, Vera berdiri, meninggalkan kunci di atas meja. Ia tidak lagi melihat ke belakang.